Oleh Tuhan, kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Mungkin ada yang masih merayakan sebagai satu budaya. Saya kira banyak di antara kita sudah apa ya, sudah tidak begitu. Tapi sebagai satu budaya masih bagus sih untuk saling kita menghormati kepada orang tua kita, saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu, jemaat kita itu kalau dari segi jumlah kecil sekali, beda dengan gereja-gereja yang di kota besar yang jumlahnya sangat banyak. Jadi seharusnya karena kita kecil, pasti harusnya kita mempunyai perhatian satu dengan yang lain sebagai saudara seiman dalam persekutuan jemaat GKMI Bang Sri. Oleh sebab itu, mari kita memberikan salam satu dengan yang lainnya dengan cukup mengatupkan, Bapak Ibu berdiri mengatupkan tangan ke depan, jadi tidak usah beranjak dari tempat duduk. Mari Bapak Ibu silakan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam satu penelitian itu 90% dari kita sesungguhnya itu tidak benar-benar merasa membutuhkan Tuhan. Coba Bapak Ibu renungkan, coba Bapak Ibu resapi, benar apa tidak? Saya pun mungkin seperti itu. Bukan mungkin, Ding, kayaknya setengah pasti. Artinya tidak begitu kita punya interest yang sungguh di dalam kita benar-benar merasa membutuhkan Tuhan. Mungkin karena kita begitu dipengaruhi oleh banyak kebutuhan di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau kita mau jujur, sesungguhnya kita itu tidak benar-benar membutuhkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam ibadah kita saat ini. Apakah kita sungguh-sungguh merindukan untuk dapat bertemu dengan Tuhan? Oleh sebab itu marilah kita teduhkan hati kita, pikiran kita. Mari kita menghampiri Tuhan dengan segala kerendahan hati, lewat puji-pujian yang tidak kita nyanyikan, lewat doa dan syukur kita, terutama lewat kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, itu bukan satu usaha dari kita sendiri. Oleh sebab itu mintalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, agar Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Nanti di bagian yang kedua Bapak Ibu bangkit berdiri. Bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Pujian dan
Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kami diizinkan menghampiri Allah yang kudus, dan setiap kami dikuduskan dan disucikan di hadapan Tuhan. Kami ingin memuji, meninggikan akan nama Tuhan. Kami ingin berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami dan di antara kami, yang akan menolong dan memampukan kami. Dengan segenap hati kami boleh meninggikan, mengagungkan akan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Lukas pasal 21 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Setiap kita merasakan kebaikan, kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, bahkan setiap kita merasakan bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena setiap kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, maka sudah selayaknya jikalau kita juga mempersembahkan hidup kita, apa yang kita punya dan kita miliki yang terbaik bagi Tuhan, baik dalam pelayanan, dalam pengetahuan, kekayaan yang kita punya dan kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai satu dupa yang harum di hadapannya. Sehingga dengan demikian kita dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekali lagi mengingatkan untuk besok hari Rabu tanggal 14, Bapak Ibu silahkan menggunakan hak untuk memilih calon pemimpin di negeri bangsa kita. Mari kita terus mendukung di dalam doa agar setiap kita atau setiap masyarakat dapat menggunakan pilihannya dengan tepat, sehingga bangsa kita atau negara kita mendapatkan pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi akan seluruh masyarakat, memperhatikan kaum minoritas atau kelompok kecil, dapat merangkul
sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi, pertama untuk memudahkan kita warna abu-abu itu untuk memilih presiden, lalu warna yang lainnya jikalau Bapak Ibu bingung siapa yang Bapak Ibu pilih karena tidak kenal, ada banyak foto terpajang di dalamnya, maka Bapak Ibu bisa toplos partainya, lambang partainya yang di atas itu sudah sah. Dengan demikian Bapak Ibu dapat menyampaikan aspirasinya untuk pemilihan pemerintahan yang bersama-sama, baik Presiden, DPR, DPRD, dan yang lainnya, sehingga pemerintahan ke depan 5 tahun ke depan sungguh boleh menjadi pemerintahan yang Tuhan pilih dan mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, sudah berapa lama kita mengiring Tuhan? Mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun, bahkan kalau saya sejak sekolah minggu. Tapi kalau kita mau jujur, mungkin ada di antara kita yang belum mengerti dengan benar arti pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita menganggap bahwa iman kepercayaan kita itu sama dengan yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, seharusnya kita sebagai umat percaya, kita harus merasa gelisah dan bertanya-tanya, apakah iman yang saya ikuti ini memang beda dengan yang lain? Dan kalau beda itu bedanya seperti apa? Sehingga kita mempunyai alasan yang kuat di dalam kita memilih dan menyandarkan iman kita kepada Tuhan. Kalau kesadaran itu bisa kita temukan Bapak Ibu, kita pasti akan yakin bahwa kita tidak akan mau lepas dari Sang Kristus. Dan ketika iman itu, pengertian itu boleh kita alami, boleh kita terima, tentunya kita juga mempunyai alasan di mana kita boleh mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan satu pujian, Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga
akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Tentunya banyak pergumulan pribadi yang ada di dalam jemaat, kebutuhan-kebutuhan gereja kita dan situasi bangsa dan negara kita. Kita akan menaikkan doa syafaat ini, dan doa syafaat ini akan disampaikan nanti oleh Ibu Pendeta Utari. Namun untuk mempersiapkan ini, mari kita menaikkan satu pujian kembali. Pujian persembahanku.
Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk pemeliharaan yang Tuhan beri kepada kami sepanjang pekan ini. Penyertaan dan perlindungan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga sampai hari ini kami masih ada, kami sehat, kami tercukupkan kebutuhan hidup kami. Semua itu karena kasih kemurahan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah rasa syukur kami kepada Tuhan, kami sebagai keluarga besar Jemaat GKMI Bangsri, kami ingin menopang saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan ini. Kami terus menyerahkan untuk masa pemulihan Bapak Hermi Janta, Pak Liston, Bapak Rukdi ke dalam tangan kasih-Mu. Dan mungkin ada beberapa saudara kami yang saat ini juga sedang sakit yang kami tidak tahu. Lawatan dan jamahan Tuhan turun atas anak-Mu. Kesembuhan, pemulihan yang datangnya dari Kristus turun mengalir, menyegarkan tubuh, jiwa, dan rohnya di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga bagi jemaat yang bergumul dengan perekonomian, dengan pekerjaan, dengan kehidupan rumah tangga, dengan pendidikan anak-anak, masa depan mereka, kami juga membawa di bawah kaki Kristus. Kami percaya Tuhan sanggup mereka-rekakan segala sesuatunya, sehingga setiap anak-Mu boleh mengalami kelegaan. Bahkan setiap umat-Mu merasakan betapa Tuhan ada, Tuhan hadir dan Tuhan menolong setiap hamba-hamba-Mu ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami juga menyerahkan gereja kami, baik di akhir program tahun yang pertama dan mempersiapkan program di tahun yang kedua, ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk persiapan masa raya Paskah yang akan kami mulai di hari Rabu Abu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan dan sidang jemaat-Mu, agar setiap kami dapat mempersiapkan hati dan diri, menyambut dan mensyukuri akan rahmat Tuhan. Dan kami dimotivasi betapa kami sungguh dimampukan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah rela menyerahkan hidupnya untuk keselamatan bagi setiap kami. Biarlah sepanjang masa raya Paskah yang akan kami lalui bersama-sama, membawa keimanan kami semakin sungguh-sungguh melekat di dalam Kristus, dan hidup kami memancarkan kasih Kristus. Kami juga menyerahkan pergumulan gereja kami untuk menambahkan seorang hamba Tuhan yang boleh ambil bagian pelayanan di tempat ini. Kami tetap percaya Tuhan akan menuntun kami, baik tim yang dipercayakan maupun sidang jemaat-Mu, sehingga kami akan dituntun diperjumpakan dengan seorang hamba Tuhan yang hatinya mengasihi pekerjaan Tuhan, yang hatinya juga melekat atas jemaat di tempat ini, untuk membawa kehidupan kerohanian bersama-sama melayani Tuhan, sehingga gereja GKMI Bangsri akan semakin bertumbuh, dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami juga menyerahkan sinode kami untuk penyelesaian pembangunan gedung sinode di Semarang ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih campur tangan Tuhan. Terima kasih orang-orang yang Tuhan kirim, sehingga gedung sinode dapat digunakan dan akan diresmikan
pada bulan Agustus nanti, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami yang Tuhan berkati sehingga ada kedamaian, ketenteraman, kami boleh hidup karena kasih kemurahan Tuhan, berdampingan dengan saudara-saudari kami yang lain. Dan kami terus ingin serahkan untuk estafet pemerintahan ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tetap percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan sudah menyediakan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memperhatikan seluruh masyarakat dengan segala keberbedaan, keragaman yang ada. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin serahkan untuk pesta demokrasi pada tanggal 14 nanti ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan turun untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak untuk memilih. Tuhan taruh hati mereka dengan hati nurani yang murni untuk mereka dapat memilih calon pemimpin bagi negeri kami selama 5 tahun. Karena akan menjadi penentu keberlangsungan bangsa dan negara kami untuk tahun-tahun berikutnya. Kami menyerahkan untuk panitia secara khusus KPU, baik mereka yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah, untuk mereka yang bertugas di lapangan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi kesehatan ekstra sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, diberkati oleh Tuhan. Kami terus menyerahkan keamanan, ketenteraman, semua proses yang terjadi ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya hanya karena pimpinan dan tuntunan Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga mengucap syukur untuk pemerintahan yang selama 9 tahun ini boleh memimpin negeri kami. Tuhan memberkati dari presiden sampai dengan pemerintahan yang paling bawah, agar mereka dapat menyelesaikan dengan baik di akhir tahun ini, sehingga semua boleh merasakan damai sejahtera karena kasih kemurahan Tuhan. Kami juga secara khusus ingin berdoa untuk Kecamatan Bangsri ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kota kami. Tidak hanya diberkati secara jasmani masyarakatnya, tetapi juga mereka boleh mendapatkan lawatan Tuhan, kasih Tuhan, lewat setiap kami orang-orang yang percaya kepada Kristus di kota ini. Sehingga terjadi kegerakan rohani, kebangunan rohani yang luar biasa. Banyak orang boleh percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini dan setiap orang yang menyaksikan lewat YouTube. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyertai akan perjalanan hidup, bahkan pergumulan-pergumulan secara pribadi. Kami meyakini Tuhan memberi rancangan yang terbaik bagi setiap pribadi lepas pribadi. Dan anak-anak-Mu akan dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, sehingga dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan, setiap kami dapat memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dan untuk ini mari kita pujikan satu pujian
untuk mengantar kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan di dalam kasih Allah. Kami mengucap syukur karena kami hidup di dalam rengkuhan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami percaya ketika kami mau berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu, kami menghidupi akan firman-Mu, maka setiap kami boleh merasakan dan mengalami pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Roh Kudus, kami pagi hari ini membuka hati kami untuk ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami dengan segala keterbatasan yang kami punya. Mata jasmani dan mata rohani kami dicelikkan, sehingga kami menjadi orang-orang yang semakin setia
di dalam pengiringan kami kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita membuka Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Berbahagialah kita yang hidupnya terus dimurnikan oleh benih kebenaran firman Tuhan di dalam hidup hari lepas sehari. Bapak Ibu, kisah Majus, orang Majus seringkali tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Natal. Meskipun kita akan memulai memasuki masa raya Paskah, tetapi kita diingatkan, kita akan belajar dari orang yang tidak mengenal Tuhan, yang rela melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Sementara kita yang mengenal dan percaya kepada Tuhan, yang tahu persis bahwa keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus bagi setiap mereka yang percaya kepadanya, maka semestinya kita harus lebih semakin serius kehidupan kita di dalam pengiringan akan Tuhan. Kitab Injil Matius adalah kitab yang ditujukan atau ditulis untuk orang-orang Yahudi, untuk mengabarkan, untuk menceritakan tentang Mesias. Tetapi kita melihat, meskipun kitab ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, namun dalam teks yang kita renungkan di pagi hari ini, orang-orang Majus
adalah bukan orang-orang Yahudi, orang-orang Babilonia. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang Allahnya orang Israel. Mereka tidak tahu tentang janji-janji Allah, tentang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Mereka punya Allah sendiri, punya ilah sendiri di dalam kehidupan mereka beragama. Tetapi Allah yang penuh kasih itu juga menyapa, juga menganugerahkan kepada mereka orang-orang di luar orang Yahudi. Orang-orang Majus ketika ia menangkap isyarat bahwa akan lahir seorang raja yang besar di muka bumi ini, menurut keilmuan mereka, menurut iman mereka, maka hal yang luar biasa yang mereka lakukan, mereka ingin datang dan ingin menyembah kepada raja yang lahir ke dalam dunia ini. Sederhana. Ia tahu ada raja yang lahir dalam dunia dan ia ingin memberi penghormatan itu kepada raja meskipun itu bukan raja bagi mereka. Ia rela melakukan itu karena ia menyadari ada raja besar di dalam dunia ini yang patut disembah oleh siapapun juga. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan satu peristiwa yang gampang. Tentunya dengan konteks zaman saat itu. Kalau zaman sekarang informasi mudah didapat, transportasi juga mudah kita pakai untuk pergi baik ke satu tempat, dari satu tempat ke tempat lain, bahkan dari belahan benua, dari satu ke tempat yang lainnya, dari negara satu ke negara yang lainnya. Kita bisa rancang, bisa kalkulasi, bisa persiapkan segala sesuatunya. Tapi konteks zaman dahulu dengan segala kesederhanaan yang ada, transportasi yang sulit, orang-orang Majus ketika mereka melihat tanda-tanda zaman bahwa ada raja yang akan lahir ke dalam dunia ini, maka ia rela melakukan perjalanan yang jauh. Ia rela mengesampingkan segala sesuatu berkaitan dengan urusan-urusan mereka satu dengan yang lainnya. Mereka fokus kepada satu tujuan, menyembah raja yang lahir itu. Tidak hanya sekedar mereka fokus di sana, tetapi mereka juga mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, harta mereka, hanya demi datang untuk menyembah kepada raja yang lahir itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kalau secara bisnis, hitung-hitungan, orang berkata tidak cocok. Kenapa? Perjalanan yang dilakukan oleh orang Majus sampai ia bertemu dengan anak Yesus sekitar 3-4 tahun. Perjalanan yang panjang, lalu hanya bertemu sebentar,
menyembah dan memberikan korban persembahan. Sesudah itu mereka melanjutkan kehidupan mereka. Tetapi karena orang-orang Majus ini mengetahui, menyadari bahwa ini sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga di dalam kehidupan mereka, sehingga ia rela melakukan segala sesuatu untuk melakukan apa yang menjadi misi bagi mereka. Sementara kita saat ini, kita tahu siapa itu Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang rela berkorban, Allah yang mau hadir di dalam dunia, mengorbankan nyawanya sebagai tebusan dosa kita, mati. Dan lewat kematiannya itu, maut dikalahkan. Kita orang-orang yang berdosa, yang semestinya mendapatkan hukuman kekal, sudah digantikan oleh Allah. Dan kita mendapatkan kasih karunia kehidupan kekal yang datangnya daripada Tuhan. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Kehidupan kita di dalam dunia ini pun disertai, dipimpin, dituntun, diberkati oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam diri kita, yang menuntun kita di saat di persimpangan-persimpangan jalan yang kita mengalami kebingungan dan kesulitan. Bahkan Tuhan menggandeng kita, menuntun kita kepada jalan yang benar, sehingga kita dilalukan dari mara bahaya. Kita dapat melalui bayang-bayang maut di dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari, yang kita tidak tahu, tetapi Tuhan menolong dan menyertai kita. Semestinya kita lebih serius, kita semakin lebih sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Semestinya keimanan kita seharusnya melebihi dari orang-orang Majus yang tidak tahu menau tentang Mesias itu. Tetapi seringkali realita yang kita jumpai dan kita alami, karena kita mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam Tuhan, di tengah-tengah ketidakmampuan kita untuk menjangkau dan mendapatkan keselamatan, lalu kemudian kita menggampangkan anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan. Seharusnya kita semakin lebih serius, semakin lebih sungguh-sungguh menghargai anugerah yang Tuhan beri kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Orang-orang Majus, mereka percaya. Ketika informasi-informasi ia dapat, dia mendapatkan tuntunan kemana, arah mana yang ia harus ikuti. Baik lewat bintang maupun lewat petunjuk para imam, para ahli Taurat yang mengarahkan kepada Kristus. Mereka bisa mengalami banyak hal yang sangat merugikan bagi orang-orang Majus. Mereka bisa dirampok di perjalanan mereka. Mereka bisa kehabisan perbekalan mereka karena mereka tidak tahu berapa lama mereka harus mencari dan bertemu dengan raja yang lahir itu.
Mereka mungkin akan mengalami kesulitan, baik dalam penginapan. Banyak hal akan dilaluinya, tetapi mereka punya komitmen yang sungguh harus bertemu dengan bayi Yesus itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan. Di dalam pengiringan kita kepada Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita ingin ambil bagian pelayanan di dalam Tuhan, ketika kita ingin memberi kehidupan kita kepada Tuhan, maka juga bukan berarti kemudian jalannya menjadi mulus. Karena ada niat baik, dilakukan dengan baik, lalu kemudian Tuhan membukakan jalan, memuluskan segala apa yang hendak kita lakukan. Bukan demikian. Tetapi juga kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal yang kita imani dan kita yakini, bahwa ada Tuhan yang akan menolong, ada Tuhan yang akan menyertai, ada Tuhan yang akan memampukan kita tengah-tengah keterbatasan kita. Oleh karena itu, seperti pujian yang kita lantunkan bersama-sama PPR 1 nomor 55, di dalam kasih Allah, kita diajak bersama-sama dimanapun Tuhan bawa di dalam perjalanan hidup kita. Maka jangan sekali-kali kita undur karena berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Karena adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya pergumulan-pergumulan yang kita alami. Karena kita tidak sedang berjalan sendiri dengan kekuatan dan kemampuan yang kita punya. Tetapi ada Tuhan Gembala yang baik itu. Ia yang akan menolong kita. Ia yang akan menyertai kita. Bahkan mungkin di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, maka Tuhan yang akan menggendong kita, sehingga kita dimampukan, disanggupkan untuk mengatasi setiap kesulitan yang kita alami. Kesetiaan, ketaatan penuh perlu menjadi bagian hidup kita sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Ketekunan kita di dalam pengiringan kepada Tuhan, karena ada Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun setiap kita. Orang Majus ketika mereka berjumpa dengan anak Yesus, lalu mereka menyembah dan mereka memberikan apa yang mereka punya, emas, kemenyan, dan juga mur. Apa yang mereka miliki, yang mereka anggap itu yang terbaik, yang mereka punya, mereka persembahkan kepada bayi Yesus. Tuhan sengaja izinkan ini terjadi, karena kalau kita melihat kemudian dalam perikop selanjutnya, Yusuf dan Maria serta anaknya Yesus, mereka harus menyingkir ke Mesir karena Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi atau anak-anak yang berumur 3 sampai 4 tahun. Tuhan persiapkan segala sesuatunya bagi bayi Yesus dan kehidupan Yusuf dan Maria lewat
orang-orang Majus yang ada. Meskipun orang-orang Majus itu tidak memikirkan, tidak terfikirkan sampai ke sana, tetapi itu adalah bagian rancangan Tuhan di dalam memelihara Yusuf dan Maria. Sehingga ketika mereka berada di negeri orang yang mereka juga tidak tahu, mungkin juga tidak pernah ke sana, tetapi Tuhan pelihara sedemikian rupa lewat persembahan yang diberikan oleh orang-orang Majus ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan kita pun juga diajak untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lewat apa yang kita punya dan kita miliki. Seperti nats pembimbing yang saya sudah bacakan di Injil Lukas, dikisahkan seorang janda yang miskin. Dia hanya bisa memberikan persembahan 2 peser ke dalam peti itu. Dan itu pun adalah harta terakhir yang dia punya dan dia miliki. Mungkin kalau dilihat secara nominal, uang 2 peser tidak ada artinya. Dibandingkan dengan persembahan-persembahan orang-orang lain yang saat itu memberikan korban persembahan di bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus melihat bukan jumlahnya, bukan besarnya, tetapi kesungguhan hatinya, kerelaannya, ketulusannya di dalam memberi kepada pekerjaan Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan berkata, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dan itu berkenan kepada Allah. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah lewat kehidupan yang kita punya, kita miliki? Lewat talenta, lewat karunia, lewat keluarga, lewat pekerjaan, lewat pelayanan, lewat harta kita. Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita dilibatkan oleh Tuhan, itu merupakan satu anugerah. Karena sebenarnya Tuhan dapat melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan berkuasa, maka Tuhan dengan bersabda segala sesuatu bisa terjadi tanpa bantuan manusia. Tuhan itu maha kaya. Segala alam semesta yang ada dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Tetapi Tuhan ingin melihat seberapa besar kasih kita, kesungguhan kita, cinta kita kepada Tuhan. Bukankah Bapak Ibu mengalami semakin kita mengasihi Tuhan, di tengah-tengah pergumulan dan keterbatasan, ketika kita dengan motivasi yang benar, dengan ketulusan hati, justru di situ kita merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan menginginkan umatnya, hatinya, pikirannya hanya terfokus kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin setiap kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan ingin agar tujuan perjalanan hidup kita sesungguhnya diarahkan kepada Tuhan
lewat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin lewat pelayanan yang kita lakukan, kita tidak tahu apakah yang kita kerjakan ini sungguh itu benar-benar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita karena keterbatasan kita. Lewat ketaatan kita, lewat kesetiaan kita kepada Tuhan, menjaga kesucian dan kekudusan hidup, kita juga tidak tahu apakah orang lain melihat kita, lalu lewat apa yang kita lakukan itu orang lain terberkati dan mereka rindu percaya kepada Tuhan lewat kesaksian hidup yang kita lakukan. Kita juga tidak tahu ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, apakah lewat persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan itu ternyata dapat menjangkau orang-orang lain lewat pekerjaan Tuhan sehingga bisa diperluas. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi ketika kita bersinergi, ketika kita mempersembahkan apa yang kita punya dan kita miliki, maka pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu dapat semakin dikerjakan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Siapa menyangka orang Majus lewat persembahan emas, kemenyan, dan mur itu menjadi bekal bagi Yusuf dan Maria untuk melarikan diri ke Mesir. Mereka tidak tahu. Tetapi lewat ketulusan yang mereka berikan, dipakai oleh Tuhan menjadi sarana agar pekerjaan Tuhan, karya Tuhan tetap dapat terlaksana di dalam dunia ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun yang kita lakukan dan kita persembahkan kepada Tuhan, ketika kita memiliki motivasi yang benar, ketika kita memiliki ketulusan hati, sebagai bentuk Tuhan, aku mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan beri. Aku tahu apa yang aku persembahkan lewat hidupku tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi meskipun demikian, aku ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan siapa tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, lewat apa yang kita kerjakan, lewat pelayanan yang kita lakukan, lewat persembahan-persembahan yang kita haturkan, dipakai oleh Tuhan menjadi sarana pewartaan Injil, pelebaran kerajaan surga, banyak jiwa-jiwa terjangkau untuk mendapatkan anugerah keselamatan lewat apa yang kita lakukan, hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang mungkin tidak kita perhitungkan, yang di luar akal pikiran kita dalam arti jangkauan, bahwa ini akan dilakukan untuk ini karena keterbatasan kita. Tetapi Allah yang luar biasa sanggup mereka-rekakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan tidak hanya sekedar untuk pekerjaan Tuhan dapat terlaksana, tetapi juga setiap kita diberkati oleh Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah mau berpiutang kepada umatnya. Tuhan yang penuh kasih itu ingin selalu mencurahkan kasih-Nya, rahmat-Nya kepada kita. Biarlah lewat firman Tuhan di pagi hari ini menolong kita, menggugah kita. Kalau orang Majus yang tidak mengenal Tuhan, ia sanggup memberikan persembahan yang terbaik. Ia sanggup menyembah Tuhan, rela mengorbankan apapun hanya untuk menyembah Yesus yang lahir itu. Tentunya kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah kehidupan, orang-orang yang sudah diberkati dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Bahkan kita mendapatkan janji anugerah keselamatan di kehidupan nanti. Semestinya kita harusnya lebih daripada sekedar orang-orang Majus yang ada. Amin.
Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan menyingkapkan kepada kami betapa Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, adalah Allah yang maha kuasa, tetapi juga sekaligus Allah yang mengasihi kami. Mampukan kami untuk dengan ketaatan penuh, dengan kesetiaan penuh, melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki, lewat kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Kami percaya meskipun ada kesulitan, ada tantangan, tetapi ada Roh Kudus yang akan menolong, bahkan memberi pengalaman iman kepada kami. Ada sukacita besar yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat benih kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini akan membuat kami semakin mengasihi Tuhan, ingin memberikan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan lewat apa yang kami punya dan kami miliki, sehingga pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dapat terekan, dapat dilakukan dengan baik karena kontribusi yang kami lakukan, karena kasih kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur karena kami dilibatkan dengan segala kesederhanaan dan kelemahan kami untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa besar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Majus itu orang asing. Dia pasti sama sekali tidak tahu tentang rencana Tuhan. Tapi memang dia punya niat. Dia hanya cuman ditunjukkan satu petunjuk saja, yaitu lewat bintang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah berapa tahun kita mengiring Tuhan dan mengikut Tuhan? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Kadangkala kita membutuhkan pertolongan Tuhan agar kita punya niat. Dan memang kita membutuhkan petunjuk yang daripada Tuhan. Sehingga kehidupan kita boleh kita persembahkan kepada Tuhan, bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya minta waktu sebentar. Tadi yang saya sampaikan di depan, saya sudah temukan. Dan rasanya kalau tidak saya sampaikan sekarang, nanti lewat WA mungkin banyak yang tidak membaca. Jadi saya akan menyampaikan, minta waktu sebentar ya. Patokan apa yang harus kita perlukan di dalam memilih nanti? Tentunya dengan nalar yang jernih ya kita. Yang pertama, siapa sudah buat apa untuk negeri ini? Tentunya kita tahu ya, ada 3 calon. Siapa kita bisa merenung-renungkan, dia sudah buat apa untuk negeri ini? Itu jadi salah satu patokan di dalam kita nanti memilih. Yang kedua adalah siapa yang lebih mempresentasikan nilai-nilai budget yang bisa kita terima, yang bisa kita nilai gitu. Siapa yang lebih mempresentasikan nilai-nilai budget. Yang ketiga, lihat siapa teman-teman mereka, siapa yang mendukung mereka. Itu juga menjadi salah satu alasan di dalam atau pedoman di dalam kita bisa menentukan satu pilihan. Yang keempat, siapa yang menurut data dan pengetahuan kita yang cukup di dalam konteks keindonesiaan yang lebih mencintai negeri ini kira-kira dari 3 pasang calon itu, yang kira-kira dengan tulus mencintai, mau membawa bangsa ini ke depan lebih baik, itu kira-kira siapa. Dan yang kelima, siapa yang menurut pengetahuan kita dengan data dan pengetahuan cukup dalam konteks keindonesiaan dia lebih bersih track recordnya. Itu mungkin 5 hal yang bisa jadi pedoman kita.
Bapak Ibu, Romo Magnis Suseno mengatakan seperti ini. Kita semua itu harus ikut pemilu Bapak Ibu. Karena kesalahan kita atau kebenaran kita di dalam memilih, di dalam ikut pemilu itu nanti akan menentukan bangsa kita ke depan paling tidak 5 tahun lagi. Dan Romo Magnis mengatakan kita itu bukan cari pemimpin yang sempurna, pemimpin yang superman itu bukan. Tetapi ada 2 hal paling tidak. Kita harus bisa menentukan seorang tokoh yang kira-kira paling baik di antara yang ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebetulnya pilihan kita itu mencegah supaya orang yang tidak baik itu jangan jadi pemimpin kita. Kalau itu yang terjadi, maka kita juga akan menanggung 5 tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberi hikmat kepada setiap kita di dalam menentukan pilihan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang mungkin sudah kita persiapkan dari rumah. Dan satu dasar di dalam kita memberikan persembahan saya ambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan, dan Bapak Ibu bisa bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita. Bapak Ibu, persembahan kantong kolektor yang diedarkan ada 2. Yang pertama itu digunakan untuk dipersembahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah di emeritus di sinode kita, dan itu perlu kita dukung. Dan yang kedua tentunya adalah persembahan untuk kas gereja. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan untuk boleh mempersembahkan persembahan ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh terlibat di dalam pelayanan, salah satu bagian yaitu di dalam memberikan persembahan. Kami menyadari sepenuhnya Tuhan bahwa persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, yaitu lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hati Tuhan, dan murnikan maksud hati kami di dalam memberikan persembahan ini, sehingga berkenan persembahan ini bagi Tuhan dan boleh mempermuliakan nama Tuhan lewat setiap pelayanan yang boleh dikerjakan gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh mengelola semuanya ini. Biar Tuhan memberi hikmat dan beri rasa takut kepada Tuhan, sehingga setiap rupiah yang boleh kami kumpulkan boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh bermanfaat bagi pelayanan, dan kami boleh bertanggung-jawaban di dalam nama-Mu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan memungkasi ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing di dalam kehidupan kita selama seminggu yang ke depan.
Biarlah apa yang boleh kita terima di ibadah minggu pagi hari ini boleh menjadi bekal kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan naikkan satu pujian, Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memimpin hidupku, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi aku. Damai senang ku miliki jika Tuhan sertamu. Pastilah perbuatannya baik bagi hidupku. Pastilah perbuatannya baik bagi hidupku. Tuhan memimpin hidupku di jalan sulit panjang, dan anugerah-Nya melimpah semalam dan siang. Roti hidup diberikan-Nya sampai jiwaku senang. Dari batu air memancar dan dagangku hilang. Dari batu air memancar dan dagangku hilang. Tuhan memimpin hidupku dengan penuh kasih-Nya, membawa aku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam kota yang di surga kekalah bahagiaku, dan kelak aku menyanyi, Tuhanlah pemimpinku. Dan kelak aku menyanyi, Tuhanlah pemimpinku. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan, akan menyertai perjalanan hidupmu dimanapun kamu berada, sekarang sampai Maranatha. Amin.